带领人类走出逆境的英雄。Halo guys, selamat datang kembali. Pada video kali ini, saya kembali mewakili Bang Panjul, akan membawakan bocoran alur cerita Swallowed Star, episode 177. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke alur ceritanya, saya ingatkan sekali lagi, berhubung bocoran alur cerita ini yang sudah terpaut jauh dari episode asli yang dirilis, maka sudah pasti, gambar serta suara video tidak akan sama, begitupun dengan alur ceritanya, yang bisa saja, akan ada sedikit perbedaan pada saat tayang nanti. Dan biar nggak kebanyakan spoiler di awal, tekan dulu dong tombol subscribe-nya, karena itu tandanya, kita akan masuk ke bocoran alur ceritanya. Yang dimana pada episode sebelumnya telah diceritakan, setelah menukarkan 3 harta yang berupa 1 buah kehidupan dan 2 senjata level 5, Luo Feng dan kelompoknya pun, segera bergegas meninggalkan pasukan sekutu, untuk memperkuat tanaman kontak awan miliknya. Di sisi lain, salah satu pengawal Pangeran ke-9 Brolin yang dari awal sudah mengamati pergerakan tim kecil yang dipimpin oleh Luo Feng, ia pun segera memimpin pasukan yang berjumlah 1000 orang untuk mengejar Luo Feng. Di sela pengejaran itu sang kapten berkata, "Ingat, jangan ada yang bertindak gegabah, dan pertama-tama kita akan mengikuti tim kecil itu. Setelah berada pada jarak di luar jangkauan tentara sekutu, barulah kita akan melakukan tindakan," ucap sang kapten yang memimpin 1000 pasukan tersebut. Di sisi lain, Luo Feng dan timnya yang belum mengetahui keberadaan 1000 prajurit yang berada di belakang, mereka pun tampak santai. Di sela itu Dewa Petir berkata, "Adik ketiga, memikirkan buah kehidupan dan evolusi anggur kontak awanmu saja sudah membuatku sangat bersemangat, apalagi dengan 2 senjata level 5 itu. Jika menjualnya, kita pasti akan kaya raya," ucap Dewa Petir. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, "Kakak pertama kakak kedua, setelah evolusi pohon anggur kontak awan milikku, maka kita akan dengan mudah merampok batu badai milik pasukan musuh," ucap Luo Feng, yang tiba-tiba, memasang ekspresi serius sembari berkata, "Hati-hati, sepertinya ada tim yang mengikuti di belakang kita," ucap Luo Feng, lalu segera meningkatkan kecepatan, sembari memerintahkan Tainan He dan Aogu. Melihat tim Luo Feng yang meningkatkan kecepatan untuk melarikan diri, salah satu prajurit musuh pun berkata, "Kapten, sepertinya mereka telah menyadari keberadaan kita dan mencoba untuk melarikan diri." Mendengar ucapan itu, sang kapten pun berkata, "Kita harus sabar, saat ini kita masih sangat dekat dengan tentara sekutu, ketika sudah menjauh, barulah kita bertindak dan membunuh mereka," ucap sang kapten. Tampak saat itu di malam yang gelap, terlihat 1000 prajurit tingkat bintang level 9, yang mengenakan armor paduan hitam mematuhi perintah tersebut, yang melesat dengan kecepatan luar biasa, menjadi berkas cahaya, mirip dengan ribuan bintang jatuh. Dan ternyata, 1000 prajurit itu merupakan pembaca roh tingkat bintang level 9. Saat sudah berada di luar jangkauan tentara sekutu, 1000 prajurit itu pun langsung melepaskan serangan senjata roh. "Tuan cepat pergi," ucap Tainan He dan Aogu, sembari memandang ke Luo Feng, Dewa Petir dan Hong, dengan wajah dipenuhi ketakutan. Sementara Luo Feng, mendapatkan serangan mendadak dari 1000 pembaca roh, seketika pikirannya berada dalam kekacauan. Karena meskipun tim mereka telah bertemu dengan bahaya berkali-kali sejak memasuki dunia petir, namun mereka belum pernah berhadapan dengan 1000 pasukan, yang merupakan pembaca roh tingkat bintang level 9. Dengan semua menyerang secara bersamaan, pasti hidup mereka akan berakhir. Saat itu Luo Feng berpikir untuk menggunakan tubuh Golden Hornet Behemoth. Namun karena jarak mereka yang belum terlalu jauh dari pangkalan tentara sekutu, maka Luo Feng kembali mengurungkan niatnya itu. Karena jika identitas Golden Hornet Behemoth-nya sampai terungkap, maka sudah pasti, bukan hanya Tuan Sektor saja yang akan datang di planet Kanglan Start, melainkan makhluk abadi pun akan datang untuk menangkap, dan menjadikannya sebagai budak. Di sela pikirannya itu, tiba-tiba sang kapten musuh kembali memerintahkan untuk segera membunuh tim Luo Feng. Tampak saat itu, ribuan lesatan senjata roh yang seolah menutupi langit dan daratan, seolah-olah butiran hujan yang sedang turun. Melihat ribuan senjata roh yang melesat ke arah mereka, Luo Feng pun tak berpikir panjang, dan segera mengeluarkan kapal alam semesta kelas C9 dari cincin penyimpanan miliknya, dan menyuruh semuanya untuk segera masuk.
Melihat kapal tersebut, sang kapten musuh pun terbelalak kaget. Dia pasti memiliki item penyimpanan yang besar, hingga bisa menampung kapal alam semesta itu, jadi cepat bunuh mereka, ucap sang kapten. Setelah gelombang serangan pertama mereka yang gagal, 1000 prajurit itu segera mengelilingi kapal alam semesta itu, dan sekali lagi melepaskan serangan, yang secepat kilat melesat ke arah tim Luo Feng. Tuan cepat pergi, ucap Tai Nan He dan Ao Gu, yang berada paling belakang. Di saat yang sama, Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir dengan cepat bergegas menuju pintu masuk kapal. Namun, karena kecepatan terbang mereka jauh lebih rendah dari senjata roh, membuat Tai Nan He dan Ao Gu berusaha keras untuk memblokir serangan itu, sembari berteriak keras, memerintahkan Luo Feng untuk segera pergi. Namun sayang, dengan serangan ribuan senjata roh, membuat Tai Nan He yang berada paling belakang pun seketika tercabik-cabik, sementara Ao Gu mengalami luka yang cukup parah, saat berusaha memblokir serangan yang datang seperti hujan panah. Di bawah serangan senjata roh sebanyak itu, bahkan petarung level bintang kapak pertempuran akan kalah. Saat telah menarik Ao Gu ke dalam kapal, Luo Feng pun segera menutup pintu palka, membuat ribuan serangan senjata roh itu membentur badan kapal, hingga menimbulkan suara gemuruh akibat gesekan logam. Tak berselang lama, kapal alam semesta itu pun langsung berakselerasi meninggalkan 1000 prajurit tingkat bintang level 9, dan menghilang dengan cepat tanpa jejak. Sial, membunuh 5 orang saja kalian tidak bisa, bagaimana aku akan menjelaskan kejadian ini pada pangeran ke-9, ucap sang kapten musuh, yang berada di antara 1000 tentara yang melayang di udara. Kapten, untuk masalah ini Anda tidak bisa menyalahkan kami, karena siapa yang tahu mereka memiliki kapal alam semesta, ucap salah satu prajurit. Mendengar ucapan itu, sang kapten pun berkata, "Iya benar, kapal alam semesta setidaknya berukuran sekitar 100 meter, jadi sudah jelas, di antara mereka berlima, ada satu orang yang benar-benar memiliki ruang penyimpanan sangat besar, dan aku akan segera memberitahukan hal ini pada pangeran ke-9, ucap sang kapten. Di sisi lain, di dalam kapal alam semesta dengan cepat meninggalkan wilayah tengah, tampak Luo Feng yang dengan cepat memberikan kristal muya. Ao Gu, cepatlah serap energi kehidupan di dalam kristal muya, ucap Hong, yang dengan cemas mengelilingi Ao Gu yang saat itu terluka parah akibat serangan dari ratusan senjata roh tadi. Sementara Tai Nan He, tubuhnya hancur berkeping-keping, dan tidak ada bagian dari dirinya yang tersisa. Tak berselang lama, benang energi kehidupan merembes ke dalam tubuh Ao Gu, yang saat itu berangsur-angsur pulih. Sementara Luo Feng yang masih jelas mengingat teriakan Tai Nan He sebelum kematiannya, ia pun dengan marah berkata, "Babata, cepat cari tahu siapa yang mengutus orang-orang itu. 1000 prajurit itu adalah bawahan dari Pangeran ke-9 Brolin, ucap Babata, yang sudah memuat semua informasi saat pertama kali mereka bergabung dengan pasukan sekutu. Brolin, mengapa dia mencoba membunuhku, sementara aku tidak punya dendam padanya, ucap Luo Feng. Ya sudah jelas, itu semua karena harta karun yang telah kamu dapatkan, ucap Babata, membuat Luo Feng seketika berpikir. Babata, bagaimana dia bisa tahu aku benar-benar telah menukar harta di dalam kastil petir, sementara ada banyak prajurit lain sering keluar masuk kastil petir, ucap Luo Feng, yang merasa sangat marah karena salah satu pengawalnya telah meninggal, sementara Ao Gu juga hampir mati. Meskipun mereka adalah 2 dari sekian banyak budak yang dibelinya, namun Luo Feng yang memperlakukan setiap budak layaknya saudara sendiri, membuat ia terus mengingat teriakan Tai Nan He yang berkata, "Tuan cepat pergi," sembari memblokir serangan musuh dengan tubuhnya sendiri. Brolin, aku tidak pernah memiliki masalah denganmu, ucap Luo Feng, yang mengamuk dalam kegelisahan. Di sela itu Babata berkata, "Luo Feng, saat ini kamu jangan dulu memikirkan untuk membalas perbuatan itu. Karena meskipun kamu tidak menggunakan tubuh Golden Hornet Behemoth, namun kamu telah menggunakan kapal semesta, dan itu adalah masalah besar. Karena item penyimpanan dengan lebar lebih dari 100 meter, adalah sesuatu yang sangat berharga. Bukankah dulu ketika aku memberikannya padamu, aku sudah memberitahukan, agar kamu jangan pernah mengungkapkannya, karena ini adalah item penyimpanan kelas khusus, yang hanya dimiliki beberapa tuan domain. Setelah pertempuran tadi, Brolin pasti akan semakin cermat dalam mengawasimu, ucap Babata. Babata, justru sekarang akulah yang akan mengawasinya, ucap Luo Feng yang meraung marah, dengan niat membunuh yang sangat kental. Adik ketiga, apakah kamu baik-baik saja, ucap Hong yang berada di sampingnya. Tidak masalah,
Kakak pertama tenang saja, ucap Luo Feng menggelengkan kepala. Saat itu, tidak ada satu orang pun yang tahu, bahwa setelah tubuhnya bergabung dengan Golden Hornet Behemoth, dia dipengaruhi oleh karakteristik monster yang sangat suka membunuh itu. Dan satu teori mengatakan, bahwa Luo Feng yang sekarang pun, telah kecanduan membunuh, seolah telah terinfeksi oleh sifat yang dimiliki Golden Hornet Behemoth. Di sisi lain, Dewa Petir yang merasakan niat membunuh itu, ia pun berjalan mendekat dan berkata, "Adik ketiga, aku baik-baik saja," sahut Luo Feng, sembari berjongkok di samping Aogu yang terluka parah, lalu melihat ke arah Hong dan Dewa Petir, yang saat itu sangat cemas saat melihat ekspresi Luo Feng. "Kakak pertama dan kedua santai saja, aku tidak akan membiarkan amarah ini menguasaiku," ucap Luo Feng. "Fiu, baguslah kalau begitu, dalam keadaan seperti ini kita harus tetap tenang," ucap Dewa Petir, lalu kembali berkata, "Tapi ingat, kita tidak bisa melupakan dendam ini dan harus membalasnya. Situasi ini sama seperti ketika kakak pertama dan aku mengalami periode Great Nirvana, di mana banyak manusia meninggal dan kota-kota dihancurkan oleh serangan binatang buas. Betapapun marahnya kami harus berpikir tenang, dan mencoba untuk menanggungnya. Ketika kita mendapat kesempatan, kita akan langsung membunuh mereka," ucap Dewa Petir, diikuti Hong yang juga mengangguk. Karena dalam hal pengalaman, Hong dan Dewa Petir memang jauh lebih berpengalaman daripada Luo Feng. "Ya saya mengerti, apalagi orang-orang itu adalah orang yang dikirim oleh Pangeran ke-9 Brolin, jadi aku tidak bisa bertindak ceroboh," ucap Luo Feng. Mendengar nama Brolin, Hong dan Dewa Petir pun terkejut. Jika itu adalah orang-orang dari pangeran itu, maka masalah ini akan sangat merepotkan, ucap Dewa Petir, sembari menggelengkan kepalanya. Sesaat setelahnya Hong berkata, "Sepertinya dendam ini akan sulit untuk dibayar kembali, dan kita harus menanggungnya untuk waktu yang lama, mengingat statusnya di bidang bintang Gunung Naga Hitam," ucap Hong. Di sela itu Dewa Petir berkata, "Ya benar, tapi kita juga tidak bisa melupakan kematian Nan He, dan membiarkan pangeran itu hidup bebas. Dan aku tidak percaya, kekuatan lain hanya akan menonton saat Brolin mengambil kendali. Lagi pula, dari 2 juta tentara yang ada, Brolin hanya mengontrol lebih dari 220.000 pejuang, dan jika pertempuran benar-benar terjadi, maka kita akan mengambil kesempatan itu untuk membunuhnya," ucap Dewa Petir. "Ya benar, tapi kita harus menunggu sampai anggur kontak awanku berevolusi," kata Luo Feng. Di sisi lain, keberadaan kapal alam semesta milik Luo Feng pun telah tersebar, dan diketahui oleh para prajurit lain. Sementara Luo Feng sendiri, setelah berada di pegunungan yang berada pinggiran dunia petir, ia pun kembali memasukkan kapal alam semesta ke dalam ring penyimpanan, lalu melangkah masuk ke dalam sebuah gua di pegunungan itu. "Kakak pertama dan kedua, tolong jaga Aogu untukku, karena aku akan pergi keluar mencari tempat yang lebih luas dan tersembunyi untuk menyerap energi buah kehidupan," ucap Luo Feng. "Tuan, Anda tidak perlu khawatir, karena aku baik-baik saja," ucap Aogu yang saat itu mulai pulih. Mendengar ucapan itu, Luo Feng meliriknya sembari tersenyum, lalu sesaat kemudian, dia pun dengan cepat keluar dari gua, dan terbang masuk ke dalam hutan lebat. Saat telah berada di tengah hutan, Luo Feng pun segera mentransmisikan pikirannya, diikuti munculnya anggur kontak awan dari kedua tangannya, yang mulai merambat dan menusuk ke segala arah, hampir seperti ular besar yang menutupi langit dan daratan. Di saat yang sama, sejumlah besar akar dari tanaman merambat itu dengan cepat menjalar jauh di bawah tanah. Saat tanaman itu telah mencapai ukuran maksimalnya, Luo Feng pun segera mengeluarkan kotak batu transparan yang berisikan esensi dari buah kehidupan. Saat kotak itu dibuka, aroma khas dari esensi buah kehidupan pun dengan cepat menyebar, hingga memikat anggur kontak awan miliknya, yang dalam sekejap, sudah membungkus kotak tersebut dan menyeretnya ke dalam tanah. Di sela itu Babata berkata, "Sungguh sangat disayangkan, sesuatu yang bahkan sangat berharga bagi Tuan Sektor, harus diberikan kepada pohon anggur kontak awan ini. Padahal jika ditukarkan dengan para budak, kita bisa mendapatkan 10 budak di tingkat semesta. Bagaimanapun, 10 burung di hutan tidak bisa dibandingkan dengan 1 tangan," ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, "Babata, bukankah ini yang kamu katakan padaku?" "Iya benar, walaupun ini adalah suatu pemborosan, tapi saat ini, evolusinya adalah jalan terbaik bagi kita," ucap Babata, sembari mendesah pelan. Di sisi lain, Luo Feng yang sepenuhnya terkonsentrasi pada pohon anggur kontak awan, ia pun berkata, "Babata,
butuh berapa lama untuk evolusinya ini? Luo Feng? Aku pun tidak bisa memastikan hal itu, sahut Babata, membuat Luo Feng segera melihat layar yang diproyeksikan dari lengannya, yang menampilkan tanaman merambat yang memancarkan cahaya hijau, dan berdenyut seperti jantung. Di sisi lain, di dalam sebuah tenda besar di sekitar wilayah tentara sekutu, tampak Pangeran ke-9 yang sangat marah, saat melemparkan cangkir teh dengan keras. Bodoh, sekelompok idiot tak berguna, ucap Brolin, mengutuk semua prajurit yang mengejar tim Luo Feng. Ditambah lagi saat itu, ia gagal mendapatkan kata sandi ketiga dari bola kristal warisan, membuat Brolin menjadi semakin kesal, karena sebelumnya dia sudah berjanji pada kakeknya, bahwa dia pasti akan mendapatkan bola kristal warisan dan memberikan bola itu pada kakeknya. Namun sayang, ketika dia pergi menukarkan harta untuk yang kedua kalinya, lelaki tua berjanggut putih yang merupakan AI sistem di dalam kastil berkata, "Berandal kecil, keberuntunganmu sangat bagus, karena dari 3 sandi bola kristal warisan, hanya tersisa 1 kode sandi. Jika kamu terlambat sedikit saja, maka kamu tidak akan bisa mendapatkan kode sandi kedua ini lagi," ucap sang kakek tua. "Semoga berhasil pantatmu, saat ini aku hanya memiliki 2 dari 3 kode sandi itu. Tanpa 1 kode sandi itu, 2 kode akses yang aku miliki tidak akan berguna sama sekali," gumam Brolin, yang dipenuhi amarah bercampur kesal. Tak berselang lama, tampak 2 pengawal datang dan berlutut sembari berkata, "Yang mulia, 1000 prajurit yang dikirim, hanya berhasil membunuh 1 orang dari 5 pria itu. Hal ini disebabkan mereka yang ternyata memiliki kapal semesta kelas C9. "Apa? Kapal alam semesta?" ucap sang pangeran kekaisaran Brolin, yang ternyata bernama Bu Luolin. "Benar yang mulia, dan aku melihat sendiri, musuh mengeluarkan kapal alam semesta itu dari ring penyimpanan dan melarikan diri." Mendengar ucapan itu, Bu Luolin tampak terkejut, karena untuk menempa item ruang penyimpanan, membutuhkan pemotongan ruang di alam semesta untuk membuat item tersebut. Dan semakin besar ruang penyimpanan, maka semakin sulit proses pembuatannya. Apalagi untuk menyimpan sesuatu yang besar seperti kapal alam semesta, item ruang penyimpanan tingkat ini, hanya bisa diciptakan oleh pejuang abadi, dan harganya juga sangatlah mahal. Memikirkan hal itu, Bu Luolin pun curiga. Karena dengan statusnya sebagai pangeran ke-9, barang terakhir yang diberikan kakeknya untuknya, adalah cincin penyimpanan, dan itu tidak bisa memuat kapal alam semesta. Saat itu kakeknya bahkan dengan sangat hati-hati menjelaskan, detail dari item penyimpanan tingkat tinggi dan harga serta nilainya. Tidak mungkin di belakang mereka ada seorang makhluk abadi. Pasti mereka telah mengambilnya dari seorang pejuang yang mereka bunuh, ucap Bu Luolin, yang tidak terlalu memikirkannya. Sesaat setelahnya, Bu Luolin kembali berkata, "Berikan informasi orang-orang ini kepada 7 tim besar, jika ada yang menemukan mereka segera bunuh. Dan yang terpenting, kalian harus mencari tahu, siapa yang telah berhasil mendapatkan kode sandi terakhir dari bola kristal warisan," ucap Bu Luolin, sembari bergumam. "Siapa sebenarnya yang berani berebut kristal warisan dengan diriku? Apakah anggota dari Tanah Suci Es Neptunus, atau salah satu anggota dari 4 organisasi," gumam Bu Luolin, yang saat itu tidak peduli lagi dengan tim Luo Feng, karena baginya saat ini, sandi terakhir bola kristal warisanlah yang terpenting. Di sisi lain pasukan sekutu, tampak seorang pria besar layaknya seekor gorila, yang diketahui bernama Cakra, berasal dari ras Apemen, yang juga sedang duduk berkultivasi di dalam tendanya. Dalam novel dijelaskan, ras Apeman adalah ras besar di alam semesta, yang terkenal sangat pemberani. Tak berselang lama, si pria besar itu membuka mata sembari bergumam. "Aku tidak menyangka bisa menerobos tingkat semesta," gumam Cakra, yang ternyata telah berhasil menerobos, dari tingkat bintang level 9, ke tingkat semesta level 1. Di sela kegembiraannya itu, tiba-tiba terlihat 2 pejuang di tingkat bintang level 2 dan 3 masuk menemuinya, lalu bergumam. "Tidak kusangka, orang bodoh ini malah berhasil menerobos ke tingkat semesta," gerutu 2 prajurit, yang merupakan siswa elit dari Gunung Tiga Kapak. Sementara si Cakra sendiri, merupakan pengawal, yang ditugaskan untuk mengawal 2 elit ini dalam mengikuti tes percobaan tentara bayaran alam semesta. Dan mau tidak mau, walaupun mereka adalah 2 siswa elit, namun dengan terobosan yang dilakukan oleh Cakra, otomatis, mulai saat ini mereka harus menghormatinya. Saat itu, kedua elit itu membungkuk sembari berkata, "Tuan Cakra, apakah Anda sudah mendapatkan kode sandi bola kristal warisan?" tanya salah satu elit. "Iya, dan aku sudah mengirimnya melalui ruang virtual alam semesta,"
Sahut Cakra, yang ternyata telah mendapatkan salah satu sandi dari bola kristal warisan, yang saat ini sedang diincar oleh Pangeran ke-9. Di sisi lain, di dalam hutan di pinggiran dunia petir, tampak Luo Feng yang berdiri di tengah vegetasi anggur kontak awan yang mulai mengalami evolusi. Di saat yang sama, tampak Hong, Dewa Petir dan Aogu yang telah pulih, terbang melesat ke arahnya. Melihat jumlah tanaman merambat yang bergerak dengan liar, mata Dewa Petir dan Hong pun seketika terbelalak kaget karena menyadari, ada yang aneh dengan anggur kontak awan milik Luo Feng. Dan itulah guys, ending dari bocoran Donghua Swallowed Star, episode 177. Akhir kata, sampai jumpa di episode selanjutnya.